Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahu al-'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin wa shaimat, Masjid As-Sudairi, Muhammadiyah Rawamangun, Jakarta Timur. Alhamdulillah, syukurillah, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan, sekaligus juga sehat walafiat, sehingga bisa istiqomah hadir di masjid ini untuk melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita, terutama saum kita hari ini dan hari-hari sebelumnya, diterima insyaallah SWT sebagai sebuah musholih. Salawat dan salam juga kita sejukan kepada Nabi akhir zaman, tempat pengharapan syafaat kita di hari kemudian Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita yang hadir di masjid ini akan mendapatkan syafaat beliau yang berhisab. Amin ya rabbal alamin. Topik kajian kita pada kali ini yaitu tentang perlunya kita menjaga kefitrahan diri. Surat yang saya bacakan tadi yaitu surah Ar-Rum 30, yaitu hendaklah kalian fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan, berada untuk menjaga agama ini pada jalan yang lurus. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha, yaitu fitrah Allah yang telah menciptakan manusia sesuai fitrahnya. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan terhadap fitrah itu. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang tegak lurus. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, namun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, disinilah ayat yang berbicara perlunya kita menjaga kefitrahan diri kita. Sebab fitrah yang kita jaga itu akan melahirkanlah sosok manusia yang betul-betul yang islami, yang muttaqin, yang sholihin dan juga yang mukhlisin. Sebab ketika kita tidak menjaga fitrah diri itu, maka posisi kita sebagai hamba Allah akan bisa berubah menjadi hamba hawa nafsu dan juga hamba setan, menyimpang dari kefitrahan diri kita. Karena itulah perlu kita menjaga kefitrahan diri kita. Nah, pada dasarnya fitrah itu adalah identitas kedirian asali kita yang berasal dari alam primordial. Kemudian fitrah juga merupakan asal kejadian kita yang sebagian orang juga kebanyakan menyebut yaitu kesucian. Karena itulah ada hadis dari Bukhari Muslim, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah tersuci. Kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan dia Majusi, Nasrani, atau juga penganut agama lainnya. Nah, oleh sebab itulah tanggung jawab lingkungan, tanggung jawab pendidikan dan orang tua untuk bisa menjaga anak-anak turunan kita berada dalam fitrah yang baik, yaitu fitrah agama Islam. Nah, kalau kita lihat sejarah pertumbuhan manusia itu disebutkan memang oleh Allah, hal ata 'alal insan hina min ad-dahri lam yakun syai'an mazkura. Bukankah telah ada pada manusia ketika pada suatu masa saat itu
mereka belum disebut sebagai sesuatu. Dan itulah sebetulnya yang disebut dengan alam rohani. Jadi yang hadir dulu pada diri kita itu adalah ruh kita. Karena itu dalam laut itu ada ruh. Ketika kemudian kedua orang tua kita menikah, kemudian terjadi hubungan intim, maka ketika di usia sekitar 4 bulan itu Allah memasukkan ruh ke dalam jasad ibu kita. Faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi ketika jasad itu sudah Allah sempurnakan, ada bentuk manusianya, kemudian Allah tiupkan ruh itu dari sisi Allah. Nah, dari sinilah kemudian nampak sosok manusia sudah sempurna, kemudian disempurnakan oleh Allah dalam umur kurang lebih 9 bulan 10 hari, baru anak itu lahir di dunia, sehingga kita menjadi manusia yang utuh, manusia yang sempurna. Jadi pada dasarnya ruh yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah suci. Tetapi kemudian ketika kita menjadi dewasa, terjadi interaksi sosial di masyarakat, terutama kita melakukan sesuatu yang melanggar syariat atau berbuat dosa, maka ketika itulah ruh kita itu akan ternodai. Inilah yang kemudian dalam hadis semuanya disebutkan, innal mu'mina idza nabakana tanusalu qalbi. Seorang mukmin itu apabila dia berbuat dosa akan timbul noktah hitam dalam kalbunya. Semakin banyak dia berbuat dosa, maka akan semakin banyak pula titik-titik nodai yang disebut oleh Al-Quran. Kala balrona ala qulubihim maka yaksibun. Itulah titik rona akibat dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Nah, apabila titik itu semakin banyak terakumulasi dalam hati sanubari kita atau dalam kolbu rohani kita, maka dia akan memberi inspirasi negatif kepada pikiran, kepada tindakan kita, kepada perkataan kita, sehingga mengeluarkan sesuatu yang tentunya bertentangan dengan fitrah kedirian kita. Ketika dia menjadi pengusaha, dia berusaha untuk menghalalkan segala cara, sikut kiri, sikut kanan, menggunting dalam limpatan, tak peduli hal haram, yang penting bisa lebaran. Nah, ini kan sebentar lagi. Bukan begitu cara atau berusaha. Tetapi ini memang faktornya dari kebutuhan yang ternodai tadi. Efek yang ternodai ini mengakibatkan timbul penyakit-penyakit hati yang juga sangat berbahaya apabila tidak segera dihilangkan. Sombong, takabur, riya, ujub, sumah, itulah penyakit-penyakit hati akibat dosa yang sudah sering dilakukan sehingga dia berkat. Ini yang harus kita bersihkan dengan berbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah atau berdoa. Karena itulah tidak kita sholat tarawih itu kadang-kadang ada doa yang diajarkan Rasulullah kepada Siti Aisyah ketika hendak mendapatkan apa doa yang saya baca wahai Rasulullah. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkaulah zat yang maha maaf, suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Inilah mungkin yang bisa menghilangkan kerak-kerak dosa yang ada dalam diri sanubari kita itu supaya terbersihkan. Sehingga kalau sudah terbersihkan berarti tersucikan. Kalau sudah tersucikan, insya Allah Lailatul Qadar, malam yang penuh kemuliaan itu bisa masuk ke dalam kalbu kita yang bersih. Tapi kalau kalbunya kotor, repot, jauh panggang daripada api, sulit untuk mendapatkan. Tetap kita harus mempersiapkan diri dengan baik supaya mengubah kokoh posisi kefitrahan diri kita itu dengan mengharapkan Lailatul Qadar itu. Sebab yang paling penting itu ada dua paling. Yang pertama, Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan.
yaitu diturunkannya Al-Quran, sehingga diharapkan yang mendapatkan itu menjadi mulia. Dan itu yang sudah terjadi pada Rasulullah ketika mendapatkan wahyu pertama surat Al-An'am, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah langsung memuliakan Rasulullah, sekaligus juga memproklamirkan Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul. Nah, dari sinilah sebetulnya Allah juga memuliakan Muhammad bin Abdullah, Muhammad Rasulullah SAW, jadi orang yang mulia. Ini yang penting, sehingga Nabi kemudian memuliakan sahabat-sahabat yang lain dengan melalui perantaraan Al-Quran itu. Demikian juga sahabat-sahabat terus tabiin sampai kita sekarang. Itu tugas mendahulukan Al-Quran. Diharapkan semuanya menjadi mulia. Nah, yang kedua itu juga penting, tapi itu bersifat individual, yaitu mendapatkan pahala setara dengan 1000 bulan, yaitu 83 tahun. Nah, ini juga penting, sebab kita hidup ini tidak hanya untuk ini dan di sini, tapi juga nanti dan di sana. Sehingga perlu bekal amal pahala yang banyak gitu kan. Seperti kita pulang kampung halaman nanti kan, pasti juga membawa bekal yang cukup kan untuk bisa bersenang-senang di kampung nanti. Tetapi kampung sejati itu adalah kampung akhirat. Itulah yang harus kita siapkan. Jangan sampai kita lalai karena kesibukan mengharap pulang kampung. Karena itulah di akhir-akhir Ramadan itu biasa ada kemajuan di masjid. Apa yang maju saatnya maju gitu. Nah, sibuk orang urusan materi, persiapan menyambut hari raya. Nah, itulah sebetulnya salah satu sisi kelemahan kita dalam menjaga kefitrahan diri. Nah, kembali ketika bersih rohani itu dengan istighfar, mohon ampun dan zikrullah, itu membuat diri kita itu kembali tersucikan. Nah, itulah yang sebetulnya kita harap ketika kita selesai melaksanakan Ramadan nanti, yang kita kenal dengan Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Jadi Fitri itu juga bermakna suci, Pak. Karena itulah makna Idul Fitri itu sejatinya adalah kembali berbuka, dari kata fitr atau tubrik. Jadi berbuka. Karena itulah simbol berbuka itu disunahkan kita ketika hendak sholat Idul Fitri itu makan dulu atau minum dulu supaya dia tidak berpuasa. Sebab sudah Idul Fitri sudah berbuka, kembali berbuka. Nah, itu makna dasarnya. Beda dengan sholat Idul Adha, disunahkan kita tidak makan minum dulu sebelum selesai sholat Idul Adha. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika sudah bersih itulah maka kita bisa kembali suci. Tetapi memang tidak semua orang bisa. Karena itulah di dalam sejarah perang Badar pernah disebutkan rojakna min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja selesai dari perang kecil menuju perang besar. Loh, kok perang Badar disebut perang kecil? Karena ada yang mengatakan ini dari Rasulullah, ada yang juga dari kaum sahabat termasuk. Ya, karena perang Badar itu umat Islam yang hanya kurang lebih 300, karena 50-nya itu didesersi karena pengaruh Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik itu. Lawan 1000 orang, secara teoritis kalah 1/3. Tetapi Nabi memohon pertolongan kepada Allah supaya mendapat bantuan dari Allah. Kemudian turunlah 1000 pasukan malaikat melawan 1000 tentara kafir Quraisy. Ya jelas kalah gitu kan. Di dalam kitab yang ditulis oleh Syafi'i al-Bukhari jelaskan ketika pada sahabat itu menembas pada leher musuh, sebelum kena leher, tahu-tahu sudah jatuh satu atau dua kepala. Itu membuktikan pasukan malaikat ikut doktek dengan pasukan Islam. Nah, jadi sebetulnya itu perang kecil karena dibantu oleh malaikat. Kita juga berharap sebetulnya kapan pasukan malaikat itu turun untuk membantu pasukan Hizbullah atau pasukan Iran ya melawan Dajjal modern, yaitu Israel itu gitu kan, termasuk pasukan Amerika. Kapan kira-kira turun? Itu kita harapkan itu supaya ketika senjatanya itu dipencet macet gitu kan. Tentunya ini yang harus dievaluasi. Jangan-jangan kita sudah bias fitrah kemudian kita tadi, sehingga Allah
belum berkenan untuk menolong umat Islam. Nah inilah sebetulnya tugas dan tanggung jawab untuk menjaga kefitrahan diri kita itu. Karena kefitrahan diri itu artinya yaitu kita senantiasa cenderung untuk kepada agama, untuk bertauhid. Karena di saat kita berada dalam perut ibu kita itu ada sebuah komitmen dari Allah kepada kita. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku ini Tuhanmu? Betul, engkau adalah Tuhanku, kata kita ketika itu. Sehingga komitmen itulah sebetulnya menjadi dasar manusia itu untuk berkembang. Siapapun dia adalah orang yang bertauhid. Tapi karena pengaruh lingkungan tadi, bahwa Yuhawi dari Yahudi, Nasrani atau Majusi tadi, jadi lingkungannya. Nah oleh sebab itu bagi kita bagaimana kita menjaga kefitrahan diri itu supaya bisa cenderung senang berbuat baik. Karena itulah Allah juga menurunkan istilah Islam baru sesuai dengan karakter manusia itu, seperti dipanggil Bani Adam. Karena kita ini memang anak keturunan Adam. Untuk bisa mendampingi Adam itulah kemudian Allah menurunkan Siti Hawa, sehingga terjadilah regenerasi atau berketurunan sampai kita sekarang ini. Nah karena itulah ciri Bani Adam itu dia cenderung untuk memiliki pasangan, untuk menikah. Nah itu karakter manusia itu memang dia harus menikah. Ada yang masih jomblo itu, segera dicarikan pasangannya supaya betul-betul menjadi ciri-ciri manusia fitrah, yaitu Bani Adam. Jadi berkeluarga terus bisa untuk dan mendoakan kita lah ketika kita sudah dianugerahkan Allah mengakhiri wali-wali. Kemudian yang kedua juga adalah disebut basar. Basar itu ya sifat jasad yang ada pada diri kita itu, sehingga kita kadang-kadang banyak membeli uang untuk kalau ibu kosmetik ya supaya glowing gitu, dipercantik supaya menarik gitu. Nah basar ini juga bagian dari rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang diberikan nikmat tubuh, supaya kita jaga dengan baik, supaya fungsi basar itu bisa berempat. Nabi nyatakan, inna ma'ana basar mislukum bima'ilai. Aku ini sama seperti kalian, yang itu memiliki basar. Bedanya aku diberikan wahyu. Artinya, secara manusiawi memang Rasul juga adalah memiliki tubuh basar yang kuat, yang ganteng. Itu tugas kita juga untuk menjaga itu. Supaya apa? Supaya jasad itu tetap eksis. Sebab dalam jasad itu ada juga hayat atau nyawa yang bisa mendorong kita supaya bisa lebih hidup. Dan juga ada di situ yaitu hawa, dorongan kebinatangan yang ada pada diri kita. Itulah kita jaga di dalam bulan Ramadan ini supaya bisa terkontrol oleh hati nurani kita. Sebab kalau tidak terkontrol, dia akan menghalalkan segala jalan. Di samping itu juga ada juga namanya al-insan atau al-ins. Nah, inilah sebetulnya makhluk yang cerdas, makhluk yang berakal. Dalam surat Rahman bisa kita lihat misalnya, ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an ta'khudhu min aqtaris samawati wal ardh fa'khudhu la ta'khudhuna illa bis-sultan. Wahai jin dan manusia, jika kalian sanggup menembus langit dan bumi, maka tembuslah. Kalian tidak akan sanggup menembusnya kecuali dengan as-sultan. Nah itulah pengetahuan. Jadi ketika Allah memanggil manusia dengan al-insan, pasti konotasinya adalah manusia yang berpikir, manusia yang rasional. Nah inilah yang harus kita perdayakan dengan banyak ikut melaksanakan pendidikan agama atau pendidikan sekolah formal supaya kita tercerdaskan. Dengan cerdas inilah akan melahirkan pemikir-pemikir yang besar yang bisa praktekkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Sebab tidak satu pun dari dasar-dasar teori ilmiah yang membawa kemajuan umat manusia sebagaimana yang terdapat dalam peradaban modern saat ini yang tidak didasarkan kepada Al-Quran dan Hadis. Inilah yang membuktikan bahwa Quran itu adalah sesuatu yang benar yang harus kita ikuti dengan baik. Dengan mengembangkan ilmu pengetahuan itu akan lahir peradaban. Dengan peradaban maju, maka Islam itu akan maju. Nah, mungkin dasar inilah juga Muhammadiyah yang berkemajuan itu targetnya, yang tentunya berdasarkan dari kemampuan memberdayakan akal kita. Karena itulah akal tidak boleh terganggu. Sebab itulah Islam melarang untuk meminum khamr, sebab bisa merusak akal pikiran kita.
Demikian juga Allah memanggil kita untuk atas, yaitu manusia yang memang dirinya senang bermasyarakat, yang selalu berhubungan dengan sesama atau sebagai makhluk sosial. Nah, ini juga yang harus menjadi perhatian kita supaya kita itu memperlakukan orang dengan baik. Sebab dengan adanya nilai-nilai sosial, kita juga harus bisa mengembangkan aktivitas kita dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itulah di dalam hasil penelitian di Departemen Agama itu tahun 2002 bahwa indeks kesalahan sosial itu lebih rendah daripada indeks prestasi kesalahan ritual kita. Artinya kesalahan ritual kita dengan sholat, dengan haji, dengan zikir itu tidak inherent dengan kebaikan kita di masyarakat, masih ada ketimpangan. Nah, ini yang harus kita perhatikan supaya kita juga lebih solid secara sosial. Sebab pada dasarnya khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia itu adalah sebab yang baik bagi sesama. Jadi ukuran kebaikan, ukuran kecintaan Allah kepada kita apabila kita banyak berinteraksi dan banyak bermanfaat dalam kehidupan sosial. Itulah kenapa misalnya Allah itu senang kepada ibadah yang berdimensi sosial seperti sedekah. Ketika Nabi Musa bertanya, apa ya Allah ibadah yang paling kau sukai? Kata Allah, sedekah. Di saat engkau memberikan kebahagiaan kepada orang yang sedang susah dengan bersedekah, maka ketika itulah aku berada di samping orang itu, kata Allah. Jadi bukan sholat, bukan zikir, bukan puasa. Sebab sholat itu untuk kamu supaya tercegah dari perilaku keji dan mungkar. Kita sholat tentang kebaikan mungkar. Bukan juga zikir. Sebab zikir itu untuk kamu sendiri supaya kamu lebih tenang. Ada zikir lain bermain perlu ingat kepada Allah akan menjadi tenang. Dan bukan juga puasa. Puasa itu untuk kamu melatih diri supaya bisa mengendalikan hawa nafsu, kata Allah. Jadi ini bahasa takwa itu disempitkan lagi menjadi melatih diri. Itu tujuan puasa supaya bisa mengendalikan hawa nafsu. Termasuk menjaga fitrah tadi. Karena itulah Allah itu senang ibadah yang memiliki dimensi sosial ketimbang dimensi ritual. Nah, yang tiga tadi yang ritual, yang sedekah itu yang sosial. Nah, inilah sebetulnya yang sedang kita kembangkan ketika kita di akhir Ramadan ini agar lebih mementingkan kepentingan sosial kita dengan mengeluarkan zakat, zakat fitrah maupun terutama zakat mal, sehingga kehadiran kita itu bisa bermakna di tengah-tengah masyarakat dan bermanfaat. Saya tutup dengan sebuah pantun, pisang emas di bawah berdaya, masak sebiji di dalam peti. Utang emas bisa dibayar, utang budi di bawah mati. Atau satu lagi, pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau bangsa dua, hancur badan di kandung tanah, budi baik di kanan dua. Nah, itulah yang sedang kita proses agar menjaga kefitrahan diri, sehingga dengan kefitrahan diri itu kita bisa beribadah dengan baik, bisa bermanfaat di tengah-tengah masyarakat dan dikenang sebagai orang yang baik. Demikian Nasrullah Karim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.